تسمعون صوتي؟ اوكي وادي الصوت وادي. طبعا. صوتي وادي. واضح. اوكي تفضل زين. طيب. ولا تقل وادي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعم الله. صلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيادة رئيس سيادة أمين كلية التربية، ثم سيادة رئيس أمين ثم سيادة الأمين قسم تعليم اللغة العربية الأستاذ أمين نصير، ثم إلى جميع الأساتذة والأستاذات في قسم تعليم اللغة العربية، ثم إلى رئيس اتحاد طلبة اللغة العربية في جامعة قدس الإسلامية الحكومية أخونا ألفين سنجaya، وإلى الحاضرون والحاضرات المحبوبون والمحبوبات رحمه الله تعالى. الحمد لله في هذه الفرصة السعيدة نستطيع أن نجتمع في هذا المكان أو في هذه التطبيقات بالصحة وبالعافية، ولو كان في أوساط فيروس كورونا غير ذلك. ثم الصلاة والسلام دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قد حملنا من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلامية، وإن شاء الله نرجو شفاعته إلى في يوم القيامة غدا. آمين اللهم آمين. ثم مباشرة أنا جالس هنا سأقرأ ترتيب البرنامج في هذه المناسبة الغالية، يعني لإلقاء البحث أو لإلقاء المقالة من أستاذنا الكريم أستاذ أزوار أناس، وكذلك عفوا يا مولاي أستاذ ناصر، معه ترجم أو لا؟ لا لست متكلمة اليوم. طبعا. ولذلك الأستاذة المطمئنة طبعا. مباشرة لا أطول الكلام، مباشرة إلى المتكلم الأول لأستاذ أزوار أناس لإلقاء المقالة. الوقت والمكان فليتفضل إليه. Ustaz Amin. Ustaz Amin. Ustaz Amin. Untuk share screen-nya Ustaz. خلاص تفضل خلاص. في الحاسوب زوجتي Ustaz. Nah. Oke, خلاص. Ini. تفضل share. Oke, خلاص. تفضل. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku syukran li hadrati ra'isil jalsah allati a'taitani al-fursah ats-tsaminah li an asyrah al-maqalah allati tata'allaq bi ittisalit taqabbuli fi ta'limil lugha al-arabiyyah ladat thalabah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahibul Ma'ali Ustadz Amin Nasir, Ra'isa Qismi Ta'limil Lugha Al-Arabiyyah di Jami'ah
Qudus Al-Islami Al-Hukumiyah. Al-Asatid wal-Asatidah Al-Muhtaramun Hafidakumullah wa atala umurakum Al-Mushtarikuna Al-Ahibba Al-Ajilla. Yasurkum an asyrahal maqalah bi'aunil al-ittisal at-taqabuli fi ta'limil lughah al-arabiyyah ladat tulabah. Oke, baik. Al-ittisal at-taqabuli. Ma makna al-ittisal at-taqabuli? Afan antik biloghatil Indonesia. Fil Indonesia komunikasi reseptif dalam pembelajaran bahasa Arab bagi mahasiswa. Komunikasi dikatakan efektif bila mana antara komunikator dan komunikan mampu mempersamakan makna. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu proses atau usaha untuk menciptakan kebersamaan makna antara pelaku komunikasi. Pada hakikatnya, komunikasi menitikberatkan pada segi sosial dengan berusaha menjadikan sesuatu menjadi milik bersama. Sehingga apabila dikatakan komunikasi, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah usaha menciptakan kesamaan, baik dalam makna, tindakan, ataupun gerakan. Jenis kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh manusia adalah menyampaikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain. Ada 4 jenis komunikasi yang dilakukan, yakni mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, ini berarti semua kaitannya dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Dari keempat jenis komunikasi yang selanjutnya dalam pembelajaran bahasa disebut dengan keterampilan bahasa. Keempat, keterampilan atau jenis komunikasi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yakni ada yang disebut komunikasi reseptif, yang terdiri dari menyimak dan membaca. Sedangkan komunikasi produktif terdiri dari berbicara dan menulis. Komunikasi reseptif dapat diartikan suatu tindakan komunikasi yang bersifat satu arah. Komunikasi produktif dapat diartikan komunikasi yang bersifat timbal balik atau teraktif. Ini yang disebut dengan kemahiran bahasa atau komunikasi dalam bahasa. Terkait dengan judul, yaitu komunikasi reseptif. Komunikasi reseptif. Oke. Kita kembali lagi. Kalau dilihat dari bagan, ya, kalau kita lihat dari bagan, pengirim atau komunikator aktif memilih pesan yang diformulasikan dalam bentuk bunyi atau tulisan yang kemudian disebut dengan encoding. Diperhatikan bagian pengirim di situ ada pesan, ya, terus ada encoding, terus ada encoding diformulasikan menjadi suatu lambang yang bisa berupa bunyi ataupun tulisan. Selanjutnya, secara aktif, penerima menerjemahkan lambang yang berupa bunyi atau tulisan menjadi makna
sehingga pesan tersampaikan secara utuh. Nah, proses ini disebut dengan decoding. Jadi dari kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus memiliki keterampilan untuk mengirim, memiliki keterampilan untuk memilih lambang bunyi atau tulisan. Sedangkan penerima memiliki keterampilan memberikan makna terhadap lambang bunyi. Oke. Nah, ini yang proses dari komunikasi dan reseptif. Lanjut. Oke. Jenis komunikasi ya bisa dibagi menjadi dua, komunikasi yang bersifat reseptif, yaitu penerimaan, dan komunikasi yang bersifat produktif. Dikatakan komunikasi reseptif bila mana komunikasi memberikan adanya kesamaan makna antara pengirim dan penerima, antara komunikator dengan komunikan. Ditinjau dari proses terjadinya komunikasi di atas, keterampilan dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis keterampilan, yaitu keterampilan reseptif, keterampilan reseptif yang bersifat penerimaan dan penyerapan yang tampak pada kegiatan mendengar dan membaca. Sedangkan aspek produktif bersifat pengeluaran atau memproduksi bahasa yang tampak pada kegiatan berbicara dan menulis. Oke. Lanjut. Selanjutnya, Umut, bisa di-share, bisa diklik lagi materinya. Ini menyimak sebagai komunikasi reseptif. Menyimak dikatakan sebagai komunikasi reseptif. Kalau kita dalam Pak Zuhair? Halo? Aina sautak? Mikrofon, Pak Zuhair, mikrofon. Oke,
Nasamir al-istima' minat lisalit taqabul. Menyimak sebagai komunikasi reseptif. Dalam bahasa Indonesia, kita sering mendengar kata mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Ini sebenarnya hampir sama, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau mendengar, biasanya terjadi secara kebetulan, tidak disengaja atau tiba-tiba. Kesengajaan atau tidak direncanakan sebelumnya. Sedangkan yang disebut mendengarkan, ini grade-nya lebih tinggi daripada hanya sekedar mendengar. Dalam hal ini, mendengar belum ada kesengajaan, sedangkan kalau mendengarkan sudah ada fakta akan kesengajaan. Meskipun begitu, mendengarkan masih berada di bawah menyimak. Menyimak dalam proses mendengarkan, di samping adanya faktor kesengajaan, juga adanya faktor memahami maksud. Nah, di sini kalau menyimak sudah ada dua faktor. Yang pertama adanya kesengajaan, dan yang kedua adanya memahami maksud dari isi pesan yang disampaikan oleh pengirim. Oke. Adapun faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak, yang pertama ada menemukan ide. Yang kedua, membedakan materi yang relevan dengan yang tidak relevan. Yang ketiga, dapat menyimpulkan. Dan keempat, dapat memanfaatkannya. Dan yang kelima, terus berkonsentrasi terhadap bahan simakan. Sedangkan prosedur pembelajaran menyimak, itu ada yang pertama pre-listening, yang kedua during listening, yang ketiga ada post listening. Yang dimaksud dari pre-listening adalah pra membaca. Pra mendengarkan. Pembelajaran menyimak hendaknya dikemas dengan memperhatikan proses menyimak. Proses menyimak yang dimaksud adalah ada tahapan prasimak atau disebut pre-listening, dan selanjutnya dilanjutkan oleh jaring listening atau proses menyimak. Yang ketiga ada istilahnya post listening atau pasca menyimak. Proses menyimak yang dimaksud adalah tahapan prasimak. Ini berfungsi untuk sarana membangkitkan motivasi anak. Sedangkan tahapan untuk menyimak sendiri dengan melalui aktivitas aktif. Baik dalam menyimak maupun tahapan yang terakhir terkait dengan pembelajaran menyimak, yaitu pasca simak, yang berfungsi untuk mengetahui pemahaman anak terhadap materi simak yang dipelajari. Yang kedua terkait dengan komunikasi
Reseptif, yakni membaca. Al-qira'ah min ittisalit taqabul, yakni membaca sebagai komunikasi reseptif. Keterampilan membaca ini tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Namun, pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, seringkali keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Membaca merupakan proses menggali keseluruhan makna isi bacaan melalui proses berpikir dan bernalar. Secara singkat, membaca adalah proses membentuk arti dari teks tertulis. Proses membentuk arti dari teks tertulis. Keterampilan membaca terbagi dalam dua klarifikasi, yakni A, membaca permulaan, dan yang kedua, membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf. Istilahnya melek huruf, yakni kemampuan mengenali lambang-lambang tulis dan dapat membunyikannya dengan benar. Pada fase ini, pemahaman isi bacaan belum begitu tampak. Karena orientasi pembaca lebih ke pengalaman lambang bunyi bahasa. Fase yang kedua, yakni kemampuan melek wacana. Artinya, pembaca bukan hanya sekedar mengenali lambang tulis, tapi bisa membunyikannya dengan lancar, melainkan juga dapat memetik isi atau makna bacaan yang dibicarakannya. Terkait dengan keterampilan mikro dalam proses membaca, itu yang pertama ada mengenali sistem tulisan yang digunakan. Yang kedua, mengenal kosakata. Yang ketiga, menentukan kata-kata kunci dan mengidentifikasikan topik dan gagasan utama. Yang keempat, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dari konteks tertulis. Yang keempat, menentukan makna kata-kata termasuk kosakata dari konteks tertulis. Yang kelima, mengenal kelas kata gramatikal, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Yang keenam, menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat, seperti subjek, predikat, objek, dan preposisi. Yang ketujuh, mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis. Ini yang kaitannya dengan membaca sebagai komunikasi reseptif. Sedangkan proses pembelajaran membaca, itu ada yang disebut prabaca, ada membaca, ada pasca baca. Kegiatan prabaca ini ada 3, yakni ada curah pendapat untuk membangkitkan ide yang memiliki kemungkinan besar ada dalam teks.
Yang kedua, memilih judul tulisan. Headline bacaan, grafik, gambar, dan unsur visual lain yang ada dalam bacaan. Yang ketiga, dari kegiatan prabaca, ini merumuskan prediksi isi bacaan. Yang pertama, saya ulang, ada curah pendapat. Nah, ini terkait dengan apersepsi. Yang kedua, ini bisa melihat judul tulisan, headline bacaan, grafis, gambar, dan sebagainya. Yang ketiga, merumuskan prediksi isi bacaan. Sedangkan kegiatan membaca, pada tahap ini banyak sekali variasi yang bisa digunakan sesuai dengan strategi yang dipilih. Penentuan kegiatan pada tahap ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain, yang pertama menemukan inti gagasan, mengidentifikasi kata kunci, mengutip bacaan, menjaring data, mengisi format isi bacaan, merespon bacaan, membuat peta konsep bacaan, sharing ide dan diskusi, menguji prediksi, menjaring kata sulit, menguji fakta, opini, dan lain sebagainya. Ini kegiatan dalam proses pembelajaran membaca. Sedangkan yang terakhir, kegiatan pasca baca, ini kegiatan tahap pembelajaran membaca yang bertujuan untuk menguji kemampuan membaca, sekaligus memantapkan kemampuan membaca. Biasanya, pasca baca ini digunakan untuk membantu memadukan informasi baru yang dibaca ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Oke. Yang terakhir, terkait hubungan menyimak dengan membaca. Al-irtibat bainal istima' wal qira'ah min hilalit tisalit taqabul. Al-irtibat bainal istima' wal qira'ah min hilalit tisalit taqabuli, hubungan menyimak dengan membaca. Seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, mendengarkan dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif atau takobuli. Mendengar berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulisan. Oke, kita lihat di bagian kemampuan reseptif, ya, ada suara, ada tulisan, ada saut, ada kitabah. Melalui diagram di atas tampak jelas bahwa baik mendengarkan maupun membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Perbedaannya hanya pada objek yang menjadi fokus perhatian awal yang menjadi stimulus. Pada mendengarkan, fokus perhatian atau stimulus berupa suara atau bunyi-bunyi. Sedangkan pada membaca adalah lambang tulisan. Yang membedakan cuman
stimulusnya, yakni kalau yang istima mendengar itu suara, kalau yang tulis atau yang membaca itu tulisan, jenis tulisan. Kemudian baik menyimak maupun membaca melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur bahasa yang berupa suara dalam mendengarkan maupun berupa tulisan dalam membaca. Yang selanjutnya diikuti dengan proses decoding guna memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, atau informasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh si penyampai. Apabila ditinjau dari sudut perolehan atau belajar bahasa, aktivitas membaca dapat membantu seseorang memperoleh kosakata yang berguna bagi pengembangan kemampuan mendengarkan pada tahap berikutnya. Jadi, pengenalan terhadap kosakata baru pada aktivitas membaca akan dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan pada tahap berikutnya melalui proses pengenalan kembali terhadap kosakata tersebut. Sehubungan dengan proses pembelajaran bahasa, Tarigan menyatakan bahwa mendengarkan pun merupakan faktor penting dalam belajar membaca secara efektif. Petunjuk-petunjuk mengenai strategi membaca sering disampaikan di kelas dengan menggunakan bahasa lisan. Untuk itu, kemampuan dalam mendengarkan dengan pemahaman sangat penting. Dari uraian di atas, kita dapat mengajukan hipotesis bahwa terdapat korelasi yang tinggi antara kemampuan mendengarkan dan membaca pada kelas-kelas relatif tinggi. Apabila terdapat peningkatan pada kemampuan yang satu, maka akan diikuti dengan peningkatan pada kemampuan yang lainnya. Mungkin hadza minni. Aku syukran li ra'isil jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukran ila Ustaz Aswar Anas di ilqa'i al-maqalah. ثم نلتقي إلى المتكلم الثانية أي محاضرة الثانية، يعني إلى الأستاذة المطمئنة الوقت والمكان إياها. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Amma ba'd. Syukran ala hadhihi fursah. Yasurukum an ashrahakum ala maqalati
tahtal mawdu' wasailu tawasul ijtima'i vlog litarkiyati maharatil kalam. Adunnu tuhibbuna ala hadhil ansyitah. Mubasyaratan takunu tatawurat muta'addida sari'an jiddan fi jawanibi nasyatil basyari fil asr raqmi. Tatawurat at-teknolojiyah walaha ta'thir 'ala al-ansyita al-ijtima'iyyah al-basyariyah. Nasya'at tatbiqat wasail at-tawasul al-ijtima'i min hadha at-ta'thir. Tatbiqat wasail at-tawasul al-ijtima'i minha al-WhatsApp, wa Telegram, wa Facebook, wa Instagram, wa Twitter, wa YouTube, wal adid min wasail tawasul ijtima'i al-ukhra hiya syaklun min ashkal ibtikari at-teknolojiyah alladhi yuaddi ila al-ansyita al-ijtimaiyah. Jadi di sini maksudnya perkembangan pesat yang telah terjadi pada di era 4.0 dan dari perkembangan itu timbullah beberapa akun media sosial ya, di antaranya ada WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan beberapa aplikasi media sosial lainnya. An itar an-nadhari vlog atau vlogging ya, kita bisa sebut vlog atau vlogging atau video blogging. Nasyatu blogging bistikhdami wasitul video fawqa istikhdamin nas awis saut bi alat taswir mitlu hatif allati laha alat taswir wa amma amilul vlog yusamma bi vlogger. Jadi kegiatannya itu namanya video blogging, sedangkan pelaku atau pembuat vlog sendiri itu adalah vlogger. Ma'an maharatil kalam. Al-kalamu fil lughati tsaniyah. Ya. Jadi maharah kalam termasuk keterampilan yang kedua. Ya. Tidak hanya di bahasa Arab, tapi di setiap bahasa, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya. Keterampilan bahasa yang kedua adalah berbicara, itu kalam. Al-kalamu fil lughati tsaniyah min al-maharati al-asasiyah allati tumathilu ghayatan min ghayat ad-dirasatul lughawiyah wa in kana huwa nafsuhu wasilah lil ittisali ma'al akharin. Ahamiyatu istikhdami vlog litarkiyati maharatul kalam. Jadi pentingnya penggunaan vlog atau alasan mengapa harus menggunakan vlog untuk meningkatkan maharah kalam, keterampilan berbicara. Ini hunaka talata. Awalan kanatil wasiyah al-musawah baina vlog wa maharatul kalam. Jadi ada kesamaan karakteristik antara vlog dan maharah kalam. Ya, mereka sama-sama, keduanya itu sama-sama orientasinya pada bentuk ujaran atau verbal. Tanian, indal muhadir an-naflog yusahilu tulab wa talibat fi ta'limi maharat al-kalam waladehim al-hatif Android. Jadi media sosial menurut para dosen itu merupakan kegiatan yang lebih, maksudnya media sosial vlog itu lebih mudah dan dikarenakan banyak mahasiswa yang sudah mempunyai HP Android, jadi tidak ada alasan lagi untuk kesulitan ya.
Jadi semuanya sudah mempunyai HP Android. Talisan istikhdamul hatif kawasilat ta'lim. Jadi penggunaan HP Android itu bisa sebagai media pembelajaran. Jadi tidak hanya sekedar permainan ya, entah itu mereka hanya cuma tiktokan atau membaca stalking atau seperti apa dan yang lain sebagainya. Jadi kita arahkan lebih kepada positif saja. Semua khutuwatu istikhdami vlog di tarkiyati maharatul kalam. Kemudian untuk langkah-langkahnya penggunaan vlog untuk meningkatkan maharah kalam, ya. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, hal penting yang diperhatikan di sini. Yang pertama, awalnya al-mulhimmah. Al-mulhimmah yang maksud saya di sini adalah inspirasi. Jadi inspirasi, kita butuh inspirasi untuk menentukan tema nanti ketika membuat vlog. Atau bisa kita korelasikan antara inspirasi dengan tiga alasan atau tiga kepentingan yang sudah saya sebutkan tadi mengenai karakteristik vlog dan kalam, kemudian penggunaan vlog yang mudah, kemudian penggunaan HP Android sebagai media pembelajaran. Sematani, maudhu'ul ansyita. Di sini baru kita menentukan tema kegiatannya apa. Kita bisa menggunakan nastakhdimu maudhu' al-ansyita al-yaumiyah. Jadi kegiatan keseharian. Itu bisa ya. Temanya lumayan ringan jadi enggak terlalu sulit untuk anak-anak. Cuma talis kita bertenas. Nah, ini baru membuat skenario. Ya, sebelum kita buat dulu skenarionya seperti apa. Selain itu kita jadi kita bisa menjelaskan runtut dari awal, dari bangun tidur sampai mau beranjak tidur. Nah, itu kita urutkan dengan baik supaya pendengar atau penontonnya itu bisa memahami dengan baik. Nomor Rabi', i'dadul mauqi' li khalfiyatil qissah. Jadi kita menyiapkan tempat sebagai background atau latar belakang ketika kita melakukan kegiatan vlog, ya. Semisal kita tidak mau terlalu banyak menghabiskan waktu, bisa menggunakan satu tempat saja. Contoh yang pernah saya sering praktekkan sama anak-anak, tapi bukan anak PBA gitu. Anak PAI, kemudian anak KPI, PNI, anak dakwah. Saya meminta mereka untuk praktek vlog bilughatil arabiyah ya di depan fakultas masing-masing. Nah, sekaligus kita mempromosikan prodi, mempromosikan fakultas kita. Atau bisa semisal saya ingin membutuhkan tempatnya itu tidak hanya satu, tapi secara sesuai dengan kenyataan. Kita bisa menggunakan rumah sendiri atau kita nyewa tempat. Nah, sesuai dengan contoh al-ansyita al-yaumiyah, kita bisa menggunakan rumah sendiri ya. Sejenis kayak seperti video dokumenter kehidupan sehari-hari kita buat vlog. Nah, semal khamis al-idho'ah. Al-idho'ah di sini yang saya maksud adalah pencahayaan. Kita juga butuh pencahayaan ketika sebelum pembuatan video, ya persiapkan pencahayaan dengan baik. Ya, kita tentukan titik-titik objek yang kita beri cahaya nanti biar lebih jelas. Karena di sini nanti ada unsur estetikanya dan kreativitas dari pembuat video. Masadis tasjilu al-video. Ini baru kita mengambil gambar, merekam videonya. Masabi' musyahadul intaj. Nah, musyahadul intaj berarti di sini kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya dulu sebelum diedit. Masamin at-ta'dil. Nah, ini baru edit.
Ya, kita memilah dan memilih manakah objek gambar yang layak dipublikasikan atau yang tidak. Kemudian at-tasi' i'adatut tahaqquk. Di sini kita cek ulang. Setelah diedit kita cek ulang lagi. Sudah bagus atau belum. Nah, akhiran intishar atau i'lan fi wasa'il tawasul al-ijtimai. Baru kita publish, kita bagikan, kita umumkan ya dengan media sosial terserah, entah itu melalui YouTube, Instagram atau Facebook. Nah, itu baru. Nah, kalau untuk ini adalah langkah-langkah pembuatan vlog secara kompleks. Tapi kalau kita ingin lebih ringan atau sederhana, kita bisa buat yang sederhana saja. Kita vlog di depan kamera seperti biasa. Ya, kita belajar sobahul khair atau naharukumus sa'id. Kemudian ahlan wa marhaban ya zumalai. Nah, itu contoh sederhana. Tidak perlu banyak ini itu ya. Kita lebih ke spontanitas atau sederhana. Jadi tidak terlalu banyak bahan atau persiapan yang lebih kompleks. Yang saya terangkan tadi untuk khutwat tadi itu persiapan kompleks, misalnya kalian punya akun-akun yang sering kalian pakai, atau kalian yang ingin sederhana kalian bisa menggunakan HP biasa ya. Ini tidak butuh freeport, dipegang tangannya sendiri aja, kita buat story atau apa gitu ya. Ini untuk melatih verbal kita bil lughatil Arabiyah. Baik, kaifa itu kalami an maqalati wasail at-tawasul al-ijtimai. Awidu li ra'isil jalsah. Syukran. زين تفضل زين. شكرا كثيرا إلى الأستاذة مطمئنة التي قد ألقت المقالة الرائعة ومتعلقة في هذا الحال، يعني بعد في انتشار في فيروس كورونا وكلهم عبر الإنترنت هكذا، يمكننا أن نجربها هكذا. ثم ولا ننسى أن نفتح يعني السؤال طبعا يعني الأسئلة. ما منكم أن تسأل عن مقالتين هذا يعني عبر جروب chat بدون مشكلة أو في رياكشن ترفع يد عبر رياكشن ثم تسأل مباشرة هنا. من سيسأل؟ تفضل، هل لديكم سؤال؟ السؤال من يسأل؟ Ini di masa pandemi seperti ini ya, karena semua ini ya serba online seperti itu ya, baik perkuliahan maupun sekolah itu semua memang sudah di-online-kan sampai Desember sehingga mungkin tentang media sosial ini, menggerakkan media sosial atau belajar lewat media sosial
dan bahkan menghidupkan vlog itu memang hal yang niscaya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gini, kita kan tidak hanya terfokus pada mungkin Instagram ataupun WhatsApp ataupun media-media lain. Kita masih punya mungkin TikTok yang saat ini sedang viral. Apakah mungkin dalam TikTok ini bisa digunakan untuk latihan kalam seperti itu? Karena mengingat bahwa TikTok sekarang sedang ramai diminati, terutama di masa pandemi seperti itu. Syukran. السؤال كافية؟ هل لديك سؤال كافية أو ألفي؟ تفضل. هذه فرصة الثامنة. تفضل. Saya astami fahasab. السؤال من الطلاب والطالبات. يا السؤال المتكلم الأول أو متكلمة الثانية لأستاذنا أزهر أنس وأستاذة مطمئنة. تفضل. من الطالب أو من الطالبات. تفضل السؤال. ليس هناك سؤال أو ألفي تفضل السؤال ألفي. أين تسكن؟ في سولو؟ أيوه تفضل السؤال. نعم أستاذ. نعم تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi membahas tentang bagaimana pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang ada di bahasa tentunya, khususnya bahasa Arab gitu. Tadi juga udah dikasih salah satu solusi untuk meningkatkan kompetensi kalam, istimak dan yang lainnya. Akan tapi saya akan fokus kepada peningkatan maharah kalam ya, karena ini yang sangat penting menurut saya gitu, karena banyak dari mahasiswa PBA terutama untuk kalamnya, berkalam bahasa Arabnya agak kurang gitu. Nah, apakah tidak ada alaisa at-turuq minal wasail at-ta'limiyah fil lughah al-arabiyyah li tarqiyati maharatil kalam, media yang ringan gitu. Kalau vlog bagus ya, vlog yang diterangkan Ustazah Mutmainah tadi bagus sekali vlog. Akan tetapi pembuatannya harus membuatkan naskah dulu kalau betul-betul itu mau ngomong banyak ya. Untuk proses kesananya, untuk pembuatan naskahnya, pembuatan skenarionya itu akan memakan waktu. Apakah bisa dengan ada cara yang lain gitu untuk meningkatkan tarqiyati maharatil kalam bagi mahasiswa terutama mahasiswa PBA gitu. Kalau membuat vlog pasti juga nanti peningkatannya kepada maharatul kitabah karena harus nulis skenario juga gitu. Kalau yang belum bisa ngomong lancar kan skenario pasti ditulis dulu gitu. Nah, mungkin ada solusi yang lebih ringan gitu. Itu sih Ustaz. Syukran. Syukran. Zain, tafadhal Zain. شكرا. ada soal mubasharatan lil ijabah ya Syekh. mubasharatan lil ijabah oke. Taman mubasharatan lil ijabah أخي زين صوتكم غير مسموع يا أخي صوت غير مسموع.
Ya, boleh. boleh طبعا. مباشرة لإجابة السؤال ثم ننتقل أيضا إلى السؤال الآخر يمكنكم أن تسأل بعد الإجابة هذا مباشرة إلى أستاذة مطمئنة لإجابة السؤال فليتفضل إياها. Sudah. Yang saya dengar dari pertanyaan Ustadz Alfi ya. Itu adalah gitu dia. Izin juga. Al-khutwatu al-basitah minni ya. An mumarasah maharatil kalam. Kalau untuk saya sendiri pribadi, kegiatan sederhana meskipun belum maksimal atau bisa dikatakan berhasil. Contoh, kita mulai dari perbendaharaan kosakata untuk yang mufradat. Contoh sederhananya, ketika awal pertemuan di perkuliahan, ya saya membuat perjanjian absensi kehadiran. Absensi kehadiran itu tidak hanya sekedar irfa' yadik atau berkata hadir atau hadirah. Tapi saya mulai dari untuk mereka menyebutkan mufradat satu-satu. Dan mufradat itu sesuai tema yang saya tentukan sebelumnya. Tetapi secara mendadak, Ustaz. Secara mendadak hari itu juga. Ya, ini kalau untuk yang anak PBA, tapi kalau untuk anak yang prodi lain, saya siapkan sebelumnya. Saya beritahukan sebelumnya. Setelah itu, ketika saya absen, presensi kehadiran, ketika saya panggil namanya masing-masing, mereka menghadirkan diri berdasarkan mufradat mereka masing-masing. Tetapi semuanya harus dikumpulkan dalam artian ada yang mengkoordinasi mufradat yang sudah disebutkan tadi. Sampai seterusnya, nanti kita bisa kumpulkan pada akhir perkuliahan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ya dari beberapa mufrad yang sudah disebutkan mereka masih hafal atau tidak. Kemudian mulai dari perbendaharaan kosakata, nah itu kita harus praktekkan dari kesehariannya. 6 pertemuan saya mufradat, 6 pertemuan awal, 6 pertemuan yang kedua saya menggunakan kalimat. Jadi mereka menggunakan atau membuat kalimat sederhana berdasarkan kemampuan mereka. Saya tidak menuntut benar, tapi saya meminta mereka wajib salah. Kenapa wajib salah? Nanti kita bisa koreksi masing-masing kalimat tersebut, kita koreksi bersama-sama. Kemudian, nah untuk yang praktek kalam, dari vlog itu sendiri, ya, tadi ada langkah-langkah yang saya kasihkan itu, misal kalau kita membuat vlog secara kompleks. Tapi kita bisa memulainya dengan sederhana dulu, ya. Sekedar contoh, kita melakukan kegiatan sehari-hari kita. Ya. Ayuhas-sayyidat al-asatidah hadal yaum adkhulu fil fasl, contoh. Atau hadal yaum ajlisu ala kursi. Itu contoh saya sederhana. Ya, meskipun hal itu sederhana, terkadang anak-anak juga malu-malu, padahal mereka itu bisa mampu ya. Mereka sebelum berbicara udah takut duluan, takut salah. Atau contoh sederhana juga, ketika saya lagi gabut ya di kantor, gitu kan. Masalan, ayuhaz zumala, ana mutahayyil hadal yaum. Contoh. Ya.
sederhana aja dulu. Kita jangan langsung berpikir untuk vlog yang lebih kompleks. Kemudian ketika kita ingin yang lebih agak bagus lagi, nah terkadang kita itu kesulitan untuk membuat skenario-nya dulu. Kalau saya pribadi, saya pernah praktek waktu itu, saya ambil buku dari buku pembelajaran saja. Saya dan suami menyusun buku, di situ ada qiraah. Nah, qiraah bahasa Arab itu kita praktekkan. Tapi saya hafalkan dulu. Saya hafalkan, kemudian saya ngevlog. Bagi orang yang awam atau mungkin belum pernah membaca bacaan itu, pasti merasa, wow, ini ngomongin apa ya? Pakai bahasa Arab, gini-gini. Padahal saya itu lagi menghafal qiraah yang ada di buku. Apa itu latihan dulu, latihan. Saya masih bertahap seperti itu. Dari yang ada di buku itu, kemudian baru, kalau kalian ingin membuat yang lebih kompleks, yang lebih maksimal lagi, baru menggunakan yang langkah-langkah tadi. Ya. Tapi kalau untuk yang pelatihan, kita dari sederhana dulu, sedang, baru lebih kompleks atau lebih sulit. Itu Ustaz Alfi. Nah, syukran. Syukran Ustazah. Ila soal mini ya Ustazah an istihdami TikTok masalan istidami tatbiq TikTok masalan hal yumkinuna an nastahdimaha TikTok, kenapa TikTok? زين كرر السؤال غير مسموع. كذا غير مسموع ya Ustaz. Teman cek halas. Jadi begini ya, aku luatan ya kan. Jadi kan tadi hanya sekedar vlog kan. Mungkin tadi caranya sudah bagus tentang vlog. Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin nggak harus kena ada skenario-nya seperti itu kan. Begini, jadi saya terinspirasi pernah ya ngopi sama salah satu dosen yang saya nggak bisa sebut namanya siapa. Itu beliau dalam pembelajarannya, tugasnya itu ada salah satu menggunakan TikTok untuk menyampaikan untuk tugasnya, yaitu untuk biasanya menyampaikan motivasi seperti itu dan lain sebagainya. Yang di situ TikToknya itu memang sebagai hal yang positif. Apakah bisa aplikasi seperti itu, TikTok dan lain sebagainya itu dimanfaatkan untuk pembelajaran bahasa Arab? Contohnya mungkin ilqa'u mufradat wa ghairu dzalik seperti itu. Syukran. Karena memang saking populernya aplikasi ini gitu loh. Menggunakan TikTok gitu ya? Teman. Ya. Fadal. Tafadhali ya Ustazah. Mal muskilah di TikTok? Ini muskilah, walakin hal nastati an nastahdimaha. Oh, nastakhdim di TikTok. Mungkin Kalau selama itu bisa nggak apa-apa digunakan. Tetapi mohon maaf, saya secara pribadi kalau saya sendiri tidak terlalu mengikuti TikTok. Ya, tapi kita bisa menggunakan TikTok itu sendiri. Atau contoh lain ya, kalau untuk yang lebih mudah lagi, bagi kalian menggunakan idza ladaikum tadbiqa
easy voice record bisa. Atau kalian menggunakan voice record atau screenshot record, ya. Jadi saya juga menggunakan hal ini, screenshot record. Contoh sederhana, ketika saya waktu itu takut sama kamera ya, agak grogi, malu menggunakan kamera, jadi saya menggunakan screenshot record. Jadi saya berbicara apa adanya, apa aja yang digunakan di logo Bilqutul Arabiyah. Afwan ya Ustazah, صوتكم غير واضح. Ustazah Mutmainah, Afwan, صوت. Soal. Soal min chat min Ustazah Nujumun Niswa, ya Ustazah Mutmainah. Baik, Nastaqdim, Nam. bahasa ya. Ini kalau untuk penggunaan TikTok bisa, tapi saya pribadi sendiri tidak terlalu mengikuti TikTok. Kalian bisa menggunakan hal itu untuk Taklik. Komentar. Oke, ya Pak Ivan, fadal. Nah, syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak bisa ngikuti secara penuh ini. Saya sedang berada di luar, sedang makan-makan. Ini saya sampai background-nya sawah ini. Yang saya tangkap tadi itu kok nyinggung kalam, nyinggung media. Saya sharing pengalaman aja nggih. Kalau terkait kalam. Kalau tadi siapa tadi yang tanya itu? Pertama tadi Mas Sahabat. Kan kalau untuk buat vlog kan harus buat draftnya dulu sehingga ribet. Maka saran saya, ini kan ada podcast ya, ada podcast. Pakai aja itu podcast. Install di aplikasi Google Play Store, kalau nggak salah namanya Anchor untuk podcast. Nanti kamu seperti broadcast radio itu aja, tanpa menampakkan wajah, hanya suara saja. Cari bacaan bahasa Arab, buku-buku bahasa Arab yang di-share di laman PBA itu. Kemudian kamu baca dengan suara keras, direkam melalui podcast itu. Dengan sendirinya nanti kamu akan latihan berbicara bahasa Arabnya. Coba dilatih. Saya saja sendiri sedang akan membuat podcast itu. Saya sudah menemukan satu buku yang akan saya baca untuk di podcast itu. Sambil latihan kalam. Makanya selalu terkait kalam ini kan yang isu menarik ditanyakan oleh mahasiswa. Kuliah petang tahun ra iso ngomong kan. Problem. Amin bingung. Saya bingung. Dan yang lainnya juga bingung. Piye cae PBA, munakosa, teglak-tegluk itu kan malu-maluin. Makanya harusnya memang jangan ngandalkan kita selaku dosen, artinya yang hanya di dalam kelas untuk mahasiswa yang kreatif. Coba lakukan podcast itu, direkam ya oleh podcast. Perkara nanti yang dengar siapa urusan belakang. Kalau berani nge-vlog silakan, nggak usah malu, sudah harus membuat draftnya dulu, nulis bagaimana. Urusan belakang itu ditabrak saja, tinggal ngomong saja. Pilih satu aplikasi yang menurut kamu menarik, sudah lakukan. Saya tidak vlog, saya nggak pede kalau membuat konten video. Kalau hanya suara saja mungkin kan enak, nggak malu. Nah, kalau suara
Kan kalam itu kan ditutup intonasinya, tidak hanya lempeng, lurus. Makanya intonasinya, latihan intonasinya dulu. Baru suara vlog. Nah, yang menarik kemudian yang akan saya bahas di minggu depan, insya Allah saya dengan Pak Irhas terkait kalam itu. Jadi yang saya kan kebagian tentang evaluasi. Yang sekarang rame di webinar maupun di webinar ataupun di beberapa tulisan itu adalah tentang HOTS. Pernah dengar ya insya Allah ya? Higher Order OT, Thinking Skill. Cara bahasa Arabnya itu Maharatut Tafkir Al-Ulya. Berpikir tingkat tinggi. Saya kasih bocoran sedikit karena HOTS ini sudah masuk kurikulum K13. Jadi kalau menurut taksumuni Bloom itu kan yang kognitif itu kan ada 6 yang disorot, ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, yang kognitif itu selama ini dalam pembelajaran itu levelnya hanya low, bukan hot, bukan high. L, low. Apa itu? Low itu cirinya 3, yang hot 3 selanjutnya, berarti ada 6. Yang pertama dalam belajar bahasa itu tujuannya 1, menghafal. 2, memahami. 3, menerapkan. Nah ini low, ini termasuk yang low. Kalau kalian belajar bahasa Arab itu ngafalkan, kemudian memahami, terus menerapkan, itu jatuhnya sebenarnya levelnya masih low. Kalau untuk high 3 berikutnya, yang nomor 4. Apa itu? Tahlil, analisis, kemudian takwim, evaluasi, kemudian yang terakhir ibtikar, yaitu creativity, membuat. Jadi dalam pembelajaran bahasa sekarang itu tidak hanya bahasa ya, kalau mengacu pada kurikulum 13 yang baru itu, arahnya tidak menghafal lagi. Kalau misalkan mengajar bahasa, tidak menghafal lagi. Kalau buat soal tidak menghafal lagi, tapi harus bisa tidaknya 3 yang terakhir tadi. Apa tadi? Saya kok lupa. Analisis, evaluasi. Ya, itu tadi. Tahlil, ya. Menganalisis. Terus kosakata kan tapi dianalisis. Mengapa kata itu bisa terbentuk seperti itu? Sehingga masuk ke disiplin ilmu yang lainnya, baik itu unsur maharah maupun anasirul lughah maupun maharot yang lainnya. Termasuk pembelajaran ini nanti akan berubah arahnya. Harusnya mengajarkan bahasa itu jangan hanya hafalkan, pahami, terapkan. Bukan hanya itu, tapi analisis. Karena nanti arahnya berpikir kritis. Dan ila al-idah mungkin ada sanggahan dari atau mungkin tanggapan dari Bu Mutmainah. Mati suara saya sudah. Hilang. Bu Mutmainah, halo. Ya, terima kasih Ustadz Ivan untuk tambahannya tadi, sangat jelas sekali ya mengenai pembelajaran maharah kalam itu tidak hanya sekedar kita memahami, tetapi kita juga berlatih untuk menganalisis ya beberapa mufrodin yang sudah dikasih oleh dosen kita. Nah, di situ kita bisa gunakan Diskusinya. خلاص يكفي يا أستاذة. Yakfi. Ikra min chat.
Zain ikra min chat as-su'al min Ustadzah Nujumun Niswah. Soal min Ustazah Nujumun Niswah. Taman. Di chat. Di antara penggambar peserta didik atau mahasiswa untuk kalam, yaitu kecemasan bahasa. Mahasiswa mengalami ketakutan untuk berlatih berbicara dengan bahasa target karena mereka khawatir mendapatkan penilaian atau reaksi buruk. Ya. Kira-kira penggunaan vlog ini apakah bisa mengatasi kecemasan berbahasa mereka? Nah, mungkin lebih ke mengalami, karena memang kebanyakan dari kita yang mungkin mahasiswa, salah satu masalahnya yaitu kita mau mempraktekkan bahasa tetapi ragu-ragu, kadang masih minder dan lain sebagainya, masih terlalu tawadhu dan lain sebagainya. Mungkin apakah penggunaan vlog ini bisa mengatasi kecemasan seperti ini, seperti itu, mengatasi hal seperti ini? Wadih? Wadih? Hasanan, Wadih. Baik. Li ijabati soal al-waqt wal makan iya. Ya, untuk bisa atau mengatakan bahwa media sosial, media vlog itu bisa atau tidak, saya tidak bisa mengatakan dia itu bisa untuk sebagai solusi yang terbaik, tetapi ini adalah alternatif, ya, alternatif sesuai dengan zaman kita yang sekarang serba digital. Kemudian sekarang kebanyakan para mahasiswa itu kan menggunakan Android, ya. Jadi Android itu tidak hanya digunakan kepada hal negatif, tapi juga bisa pada positif. Karena terkadang kelengahan dosen ketika mengajar pun anak-anak suka main Android, ya. Entah itu baca WhatsApp atau yang lain, stalking atau apa dan lain sebagainya. Nah, untuk kecemasan atau tidak itu membutuhkan kebiasaan, ya. Membutuhkan kebiasaan untuk belajar maharah kalam. Jadi bukan hanya karena satu-satunya vlog, tidak, tetapi kalau semisal kita punya partner yang bisa diajak untuk interaksi, monggo yang maharah kalam. Tapi kalau semisal kita, saya nggak ada partner gitu ya, tapi sekarang sudah zaman modern, kita sudah punya Android, ya kita pakai saja kamera kita yang ada di HP itu, ya. Kita gunakan yang sederhana saja, sekedar sobahul khair atau masaul khair, kaifahalukum, kan. Marhaban ya zauji, marhaban ya zaujati. Ya sederhana saja, tidak harus yang sulit-sulit dulu. Untuk menghilangkan kecemasannya dulu gitu, ya. Baik. Yakfi, Ustazah. Ustazah Nujumun Niswah, Yakfi halas. Ustazah Nujumun Niswah. Li Ustadz Azhur Anas, ladaika soal? Li Ustadz Azhur Anas. Li Ustadz Azhur Anas. Oke Ustadz, saya akan menambahi dari tadi pertanyaannya Bu Nuju terkait vlog apakah bisa memberikan semangat untuk bisa berbicara bahasa Arab. Oke, karena berbicara ini sangkutannya dengan mental, ya, maka vlog ya bisa membantu untuk memberikan semangat, keberanian untuk mengutarakan gagasan yang ada di pikirannya. Nah, ini salah satu wasilah atau salah satu media, ya. Karena bicara tadi terkait dengan keterampilan yang bersifat produktif. Nah, dan dalam pembelajaran bahasa kedua itu ada kaitannya dengan mental. Nah, maka vlog ini pun juga bisa menjadi alternatif untuk mahasiswa supaya
berani mengatakan atau berani berbicara dengan bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab di sini adalah bahasa kedua. Nah, bahasa yang kedua. Jadi ini ya tekanan satu. خلاص ya. Ustaz. Udah. Iya. يمكن يمكن لأستاذ نجوم نسوة للمداخلة لإلقاء المداخلة يمكن أستاذ نجوم أين الصوت؟ ما في مداخلة؟ Al-jawab min Ustazah Mumut wa Ustaz Azwar Mumtaz Ra'i. Kelas, ya. Nah. هل لديك تعليق؟ Maafi ta'liq Ustaz Amin. Mahlan Ustaz Amin. Iya, yang saya tanyakan tadi itu mengenai kecemasan berbahasa. Ya, mengenai kecemasan berbahasa ini kan ada beberapa teman-teman. Sebentar ya, Ustaz Amin. Gangguan di rumah saya. Ya, yang saya tanyakan tadi itu kan mengenai kecemasan berbahasa. Mungkin dari teman-teman PBA juga beberapa mengalami ketika mereka di kelas. Mereka itu kan rata-rata masih belum bisa maksimal untuk berbicara. Nah, ketika berlatih mereka itu semakin takut karena takut mendapatkan penilaian buruk dari teman-temannya, mendapatkan reaksi yang tidak mereka inginkan, itu membuat mereka menarik diri dari partisipasi di kelas gitu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah vlog ini bisa mengatasi kecemasan mereka ketika berlatih berbicara atau tidak? Apakah ada media lain yang kira-kira bisa membantu mereka untuk mengatasi ketakutan mereka untuk berlatih berbicara? Seperti itu, Ustaz Amin. Bu Mutmainnah. تفضلي للجواب. Bu Mut. Ana Bu Mut. Pak Azwar. Bu Mut. Ana Bu Mut. Halo. Pak Azwar. Fadal Pak Azwar. Oke. Seperti yang saya jelaskan mengenai pentingnya vlog tadi ya, untuk mengatasi beberapa permasalahan itu. Aina suratuk? Aina Afwan Ustaz. Zoom saya mati tiba-tiba. Mati suaranya. Mustamir. Iya. Mati. Tes. Wadih, tafadhal. Untuk bisa mengatasi atau tidak itu tadi saya jelaskan bahwa vlog itu sebagai alternatif. Nah, untuk mengupayakan vlog itu bisa mengatasi ya kembali lagi pada pendidiknya nanti ya. Entah itu nanti dosennya atau gurunya bagaimana mereka itu meyakinkan
Kalau semisal saya mengorasikan tentang vlog, tetapi ternyata masih banyak guru atau dosen yang belum menggunakan atau jarang, ya sama aja nantinya. Anak-anak juga nggak terlalu semangat atau tidak terlalu familiar atau kurang terbiasa. Tetapi kalau dari pendidiknya juga bisa mengorasikan apa yang menjadi pembelajaran maharoh kalam, nanti sama-sama belajar. Kalau untuk saya pribadi, ya, contoh untuk ketika belajar di Baitul Lughoh, saya sendiri juga ikut belajar tentang maharoh kalam. Kita bareng-bareng sama-sama untuk praktek maharoh kalam. Nah, kemudian dilihat dari vlog itu tadi, di sini bisa meningkatkan motivasi kita, ya, motivasi untuk lebih untuk belajar maharoh kalam. Kita lihat motivasinya dulu. Kalau motivasinya, semisal, kalau untuk yang ada di psikolinguistik ada dua ya. Ada motivasi integratif, kemudian ada motivasi instrumental. Nah, kalau untuk yang integratif berarti tujuannya di situ kita ngevlog, contoh ya, kita ngevlog karena kita ingin berbicara dengan native speaker-nya. Kalau untuk yang instrumental berarti kita karena posisi, karena keadaan. Maksudnya apa? Contoh, keadaan saya dosen bahasa Arab atau keadaan saya mahasiswa bahasa Arab. Gitu, atau keadaan kita murid bahasa Arab. Nah, kebanyakan orang-orang berpraktek itu ada di motivasi instrumental karena keadaan. Jadi bukan karena kesadaran diri kalau kita itu ingin belajar atau berbicara bahasa Arab. Makanya lebih kalau untuk yang secara penelitiannya yang lebih berhasil itu kepada motivasi integratif kebanyakan. Itu hasil penelitian dari Lambert dan Genre yang ada di psikolinguistik itu. Karena apa? Karena mereka kebanyakan faktor yang paling banyak adalah mereka lulusan dari negara-negara yang menggunakan bahasa Arab. Kebanyakan ya faktor berhasilnya ada di situ. Tetapi kalau untuk yang instrumental memang lebih rendah ya. Prosentasenya masih 30%. Kalau yang integratif ada 70% karena kebanyakan mereka itu yang praktek adalah yang lulusan dari Timur Tengah. Nah, tetapi kalau melihat hal itu kita jangan langsung oh ya udah berarti yang lebih bagus ya yang mereka yang LC gitu kan. Kita juga LC kok ya lulusan Coge gitu. Jadi ya kita juga usahakan untuk bisa praktek berbahasa Arab itu. Dan vlog itu sebagai alternatif bukan harus kewajiban oh dia itu bisa mengatasi, dia adalah penyelesaian segala semuanya masalah, tidak, tetapi alternatif, dan alternatif itu bisa menjadi yakin ya kembali kepada pendidiknya tapi juga pada peserta didiknya juga gitu ya. Zain. Yakfi ya Ustaz. Yakfi, Akhi Zainal. Syukran lil-idah الرائع والممتازة ما شاء الله. ثم هناك سؤال آخر، هناك الأسئلة الأخرى يمكن لأستاذ أسود أنس. Ustaz Azhuran takon. Miftah Sururi. السؤال لأستاذ أزهر أنس. هل لديك سؤال؟ تفضل. اوكي خلاص انتهاء الوقت. اوكي خلاص.
طبعا تفضل زين. طبعا saya حين waktu العصر Hmm. طبعا العصر طبعا قطع عليك مين أستاذ إيفان؟ Pak Ivan, saya kata lek. Pak Ivan, halo saya kata lek. Halo. Oke. Ya خلاص Syafi انتهى الوقت. Oke. طبعا وقبل كل شيء قبل أن أختتم هذا البرنامج أنا أقول شكرا كثيرا إلى جميع المتكلم وكذلك إلى جميع الحاضرون والحاضرات الذي قد اهتموا في هذا المجلس في هذه الجلسة المباركة. وأنا أقول أيضا عفوا كثيرا جدا لأن الإنسان والإنسان يكون الخطأ والنسيان. شكرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Zaimah, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Talib. Maaf saya nggak bisa ngikuti jenak. Ini masih berantakan. Tadi ada yang harus diselesaikan ya. Tapi kalau ini masih banyak mahasiswa yang stay tune ya. Bukan saran. Kalau komen saya itu sebetulnya semua kembali kepada Anda sekalian. Kalau tidak berusaha, tentu tidak akan membuahkan hasil apapun, maharoh apapun itu. Karena mungkin kalau yang Mas Alfi ya, masih Alfi, kemudian yang masih kenal saya ini, sama Mas Kafia, itu seringkali bertanya, masalah kita itu di Bi'a Lughawiyah, Ustazah. Bi'a itu kalian yang menciptakan, bukan kami. Kami hanya supporting system, tapi kuncinya ada di kalian. Kalau kalian tidak melakukan sesuatu, ya tidak akan pernah terwujud. Saya kira itu sih kuncinya, belajar bahasa apapun ya. Ya. Terima kasih. Pak Talib. Pak Talib. Wujud. Bu Zaimah ini mau bakal nih nanti ya. Gimana Pak? KKL ini. Jadi gimana itu ceritanya ini? Apa Pak? Ini KKL kemarin katanya ke Mesir, ke Maroko nih. Ya, untuk yang tadi saya udah komunikasi sama Bu Retno. Jadi Bu Retno itu, grupnya Bu Retno itu ada PGMI, kayaknya pokoknya ada 3 prodi ya, kemudian bimbingan ya. Ya mungkin itu. Saya sudah menghubungkan dengan 2 sekolah, Sekolah Indonesia Kairo dan Sekolah Indonesia di Den Haag. Jadi sudah fix, tinggal nanti surat menyurat yang akan segera ditindaklanjuti oleh Bu Retno. Nah, untuk yang PBA, ini ya. Karena memang berbeda, tidak hanya sekedar mengunjungi sekolah, tapi ada muatan taklimul lughah ya. Ya, betul. Nanti saya coba, karena kalau ke sekolah Indonesia itu kan tidak di semua negara, Pak. Betul, ya. Hanya ada di beberapa negara. Nanti coba apakah bisa masuk ke Kairo juga, atau misalnya Maroko dan Tunis, saya akan coba hubungi teman-teman, mereka barangkali bisa menghubungkan dengan sekolah lokal, bukan sekolah Indonesia. Betul. Kalau sekolah lokal itu kan presentasinya menggunakan bahasa Arab semuanya, tapi itu menjadi masalah atau tidak? PBA ini nanti mandiri atau ada grup lain di PBA? Mandiri. Itu harus dipertimbangkan. Mandiri. Oh, mandiri. Ya. Oke, kalau mandiri kan berarti sudah fix, jadi nanti akan saya coba teman-teman untuk bisa barangkali menghubungkan ke sekolah lokal, jadi memang presentasinya menggunakan bahasa Arab. Betul, ya. Ya. Kemungkinan sih yang bisa ya kalau negara-negara Arab
Mesir, Sudan, Tunis, Maroko. Kita sudah ada beberapa apa namanya konsorsium lah. Oh, jamnya sama? Ya. Jamnya sama nggak kira-kira? Waktu jamnya itu bisa sama? Kalau waktu kayaknya mungkin beda 1-2. Jadi gini, kalau Kairo dengan Indonesia itu bedanya kan 5 jam. Ya. Kemudian di Maroko kemungkinan perbedaannya sama sih ya, sama kayaknya 5-4 jaman. Jadi nanti dicari ininya. Karena Maroko sama dengan Belanda. Cuman kalau Kairo itu sepanjang tahun tidak berubah, 5 jam perbedaannya. Cuman kalau kayak kita yang di Belanda, di musim panas seperti ini 5 jam, tapi di musim dingin menjadi 6 jam. Nanti bulan apa Pak penyelenggaraannya? Nah ini Februari. Kok Februari? Oh. Juli Agustus. Juli Agustus. Ya. Oke, nanti akan saya coba ini kan. Atau misalnya sekolah Indonesia, ada satu sekolah Indonesia yang di Saudi. Mungkin itu bisa jadi alternatif. Oh boleh. Ya. Yang penting. Kira-kira kalau Bu Retno tadi kan butuh 2 sekolah Pak. Ya. Kalau Pak Amin? Sama, sebenarnya pengennya 2 juga. Oh, oke. Nah, tapi saya pengen ada budgetnya apa tidak atau free atau kemungkinan setiap prodi berbeda Pak. Begitu deh. Hampir sama. Setiap prodi berbeda tapi hampir sama. JPL-nya sama sesuai keuangan. Oke, kalau JPL-nya sama, tadi kan Bu Retno memberitahu kalau JPL-nya pokoknya 1 kali presentasi sekitar sekian jam, satu orang dapat kira-kira 2 juta, kata Bu Retno. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau segitu untuk presentasi saya kira bisa masuk akal lah, apalagi yang memudahkan kita itu karena sekolah yang dituju adalah sekolah yang dibawa Kemendiknas, sekolah Indonesia yang ada di sini. Artinya kan sistemnya sama, perhitungan JPL betul. Macam-macamnya kan di mana sama, jadi mereka bisa memaklumi hal itu. Nah, hanya kalau misalnya nanti kita ke sekolah lokal itu nanti coba saya komunikasikan dulu dengan teman-teman yang sudah di lokasi. Kalau saya kan tidak di lokasi, jadi kemungkinan komunikasinya seperti apa, mereka bisa atau tidak. Nah, itu kita coba lihat dulu nanti. Tapi ada sekolah Indonesia di di Mekah itu mungkin bisa 1 ya alternatif. Kemudian yang lain itu sekolah lokal. Jadi paling tidak mahasiswa ada perbandingan. Kalau sekolah lokal seperti apa, sekolah Indonesia di sana seperti apa. Sanawiyah kan itu? Sanawiyah kan? Atau aliyah? Itu biasanya sekolah Indonesia itu dari TK, SD, SMP, SMA. Berarti yang ada semuanya. Yang sanawiyah aliyahnya gitu aja. Iya. Oh baik. Iya Pak nanti. Nanti coba saya ini. Nanti kalau dikabari nggih, Ya, nanti segera saya sampaikan. Nggih, matur suwun. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, saya live-nya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azwar, Bu Mutmainah, makasih banget ya, jazakallah asal jaza, mantap sekali presentasinya. Amin. Tadi kenapa ini tidak bisa? Share screen-nya kok tidak bisa ini tadi ya? Iya, nggak tahu. Nggak tahu, Ustaz. Kita coba di sini kok. Ini tadi nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi nanti yang jadinya aja artikel bisa dikirim, nggih? Bisa nanti biar. Siap. Alfi, makasih Alfi, mantap sekali nih. Alfi. Mantap sekali. Tambah apa ini? Kira-kira tambah apa ini, Alfi? Tambah mantap. Kira-kira. Di rumah ini. Alfi di rumah? Yes, di Jepara, Ustaz. Di Jepara malah tambah banyak ini. Wah, tambah banyak ini yang COVID ini, yang positif. Banyak sekali. Enggak, Ustaz, leres. Waduh, ini didenda loh, nggak pakai masker loh di Jepara loh ya. Hati-hati Jepara ya. Nggak pakai masker didenda. Pak Ivan, makasih ya Alfi ya, makasih ya. Jangan kapok, besok Kamis ada lagi. Kamis
Dan Senin ada lagi. Yang Kamis ini Pak Talib sama Pak Bunjum. Nah, ya. Sama nanti yang Senin Pak Ivan sama Pak Irhas sama Pak Inami, insya Allah. Alfi dan teman-temannya yang Yes, sir. ya gitu ya. Yang alumni silahkan ikut semua. Ini mahasiswa ini pada komplain ini kenapa nggak bisa masuk tadi ini. Nah, ini begitu tuh. Oke, makasih ya Alvin ya. Makasih. Sehat selalu. Makasih. Ya. Pak Ivan. Hele. Ente di mana itu? Ente di mana ente? Jajan toh. Sama neng warung dah. Masya Allah. Di warung enak emak. Masya Allah. Ya. Siapa? Pak Muhaimin ya? Di warung mie ayam Pak Amin. Mengonek, Masya Allah. Oke, makasih. Mahasiswa. Ya, Sun, Pak Amin, Sun. Makasih, ya. Makasih. Rame di sini, rame. Terima kasih semuanya, Bu Mut, Pak Azhar, Zen, tadi sudah keluar. Bu Anim, Pak Irhas, semuanya. Nggih, makasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.